Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik kan? Ya, insyaallah baik-baik semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Maharatul Kalam. Sebelum saya menjelaskan materinya, perkenalkan, nama saya Holilur Rahman, NIM T 2019-2100 dari kelas B3. Baik, langsung saja. Tujuan kita mempelajari Maharatul Kalam adalah secara umum agar peserta didik mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari, sehingga penyampaian pesan dapat diterima. Pengertian Maharatul Kalam. Maharatul Kalam merupakan kemampuan mengungkapkan bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Karena berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Berbicara adalah dialog bebas yang berlangsung secara spontan antara pihak tertentu mengenai topik tertentu. Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling pengertian, komunikasi timbal balik dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Kegiatan berbicara di dalam maupun di luar kelas mempunyai aspek komunikasi dua arah, yakni antara pembicara dengan pendengarnya secara timbal balik. Dalam pembelajaran bahasa termasuk bahasa Arab, maka pembelajar didorong untuk memiliki keterampilan berbicara atau Maharatul Kalam, yang pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Seterusnya, langkah-langkah pembelajaran Maharatul Kalam. Berikut ini beberapa langkah-langkah pembelajaran Maharatul Kalam bagi pemula, menengah, dan tingkat lanjut. Yang pertama, al-mubtadi atau pemula. Guru memulai melatih bicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh peserta didik. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, peserta didik diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan mengungkapkan pikiran. Yang ketiga, guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh peserta didik sehingga akhirnya membentuk sebuah tema yang sempurna. Yang keempat, guru menyuruh peserta didik menjawab latihan lisan atau syafawiyah. Yang kedua, mutawassit atau menengah. Yang pertama, belajar berbicara dengan bermain peran. Yang kedua, membicarakan tentang tema tertentu. Yang ketiga, bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada peserta didik. Yang keempat, bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisi, dari radio, ataupun dari lainnya. Yang ketiga adalah mutaqaddim atau lanjut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, guru memilih tema untuk latihan berbicara. Yang kedua, tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan kehidupan peserta didik. Tema harus jelas dan terbatas. Yang terakhir adalah mempersilahkan peserta didik memilih 2 tema atau lebih, sampai akhirnya peserta didik tersebut dapat bebas memilih tema yang akan dibicarakan dan apa yang telah mereka ketahui.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Maharotul Kalam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.